Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bani, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah jadi pada kesempatan kali ini Kings Bani lagi berada di rumahnya Al Ustadz Kusnadi Arozi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Kita sekarang akan membahas banyak pertanyaan itu di kolom komentar itu yang memang saya pribadi belum bisa menjawab. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan pertanyaan kelinci gitu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih maupun muamalah di sini. Mungkin kita mulai ya tadi ya. Dengan pertanyaan pertama nih ini pertanyaan sebenarnya udah lama nih tadi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sudah 5 bulan yang lalu tadi. Jadi di sini bagaimana kalau memelihara burung kicau katanya tadi. Nah, nih bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi di dalam fikih Islam itu syariat membolehkan kita untuk memelihara hewan ya. Jadi memelihara hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan yang kita pelihara sekedar untuk hobi. Artinya sekedar untuk hiburan mungkin ya, hiburan sama seperti misalnya hewan atau burung kicau itu. Landasan dalilnya adalah bahwa pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu melihat adiknya Anas bin Malik, namanya Abu Umair. Saat itu dia punya peliharaan hewan, burung yang selalu dia dia beri makan, kemudian dia ditempatkan dalam satu sangkar. Di suatu hari kemudian ternyata hewannya mati, burungnya itu mati, dan dia sedihnya luar biasa. Kemudian Rasulullah berusaha untuk menghiburnya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu adalah burung kecilnya itu. Nah, artinya Rasulullah di situ tidak melarang, artinya tidak mengatakan bahwa tidak boleh memelihara hewan itu atau tidak boleh kemudian mengurungnya di dalam sangkar. Nah, dari situ para ulama berkesimpulan bahwasanya memelihara hewan ya, baik itu ditempatkan di dalam sangkar ataupun misalnya dilepas ya, itu hukumnya boleh asalkan hak hewan itu kita penuhi. Nah, hak hewan itu yang kita penuhi adalah berarti segala kebutuhannya kita cukupi. Nah, jadi makannya ya, kemudian kalau dia sakit ya berarti mesti dirawat ya. Intinya jangan sampai kemudian hewan itu dia terzolimi hanya gara-gara kita mengikatnya atau kemudian kita kurung dia di dalam sangkar. Nah, jadi selama kemudian hak-hak hewan itu terpenuhi silahkan. Jadi boleh baik yang kita pelihara itu burung kicau ya, sekedar untuk hobi, termasuk hewan ternak yang kita ambil manfaatnya, itu hukumnya boleh ya. Tapi sekali lagi memang jangan sampai kemudian kita memelihara hewan semacam ini. Pertama, jangan sampai membuat mudarat bagi hewan tersebut. Yang kedua, jangan sampai kemudian melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali untuk pertanyaan pertama ya. Oke, jadi boleh ya. Yang penting tidak menjadikan kita lalai terhadap Allah itu tadi ya. Kalau misalkan memeliharanya, misalkan kan kalau dilombakan, boleh nggak dilombakan? Ya. Nah, kalau dilombakan nanti masuk ke dalam hukum perlombaan. Nah, hukum perlombaan itu sebenarnya hukum asal dari segala macam perlombaan itu boleh, asalkan tidak ada unsur yang haram di sana. Apa unsur yang haram? Biasanya kalau di dalam perlombaan itu biasanya dekat dengan unsur perjudian. Nah, unsur perjudian ini yang kemudian tidak boleh. Kalau kemudian ada perlombaan tapi pakai taruhan, ada harta yang dipertaruhkan, kemudian orang yang menang berhak mendapatkan harta yang
yang dipertaruhkan itu tadi. Contoh misalnya kita memelihara burung, kemudian kita ikutkan kontes. Nah di kontes itu ternyata ada uang pendaftaran, nah, sekian misalnya kan. Nanti yang juara uangnya itu diambil dari uang pendaftaran itu. Jadi uang hadiah itu diambil dari uang pendaftaran. Nah ini jadi taruhan. Nah, jadi taruhan ada harta yang dipertaruhkan, kemudian ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Pihak yang menang itu berhak mendapatkan harta dari pihak yang kalah. Artinya dia menguasai harta itu. Nah ini semuanya unsur perjudian kata para ulama. Jadi setiap permainan yang kalau udah ada unsur semacam ini, maka hukumnya haram. Tetapi kalau misalnya kita sekedar, bisa jadi ada uang pendaftaran tapi itu dipakai untuk administrasi misalnya, dan uang hadiah segala macam itu tidak diambil dari situ. Bisa jadi ada sponsornya misalnya yang membiayai untuk hadiah. Nah, berarti tidak ada harta yang dipertaruhkan. Uang pendaftaran itu mungkin sekedar hanya jasa administrasi segala macam. Nah, kalau seperti itu maka nggak masalah. Nah, intinya kalau tidak ada unsur-unsur perjudian semacam itu, tidak ada unsur pertaruhan, maka boleh dilembakan. Jadi boleh ya buat teman-teman yang suka kicau burung atau mungkin kontes kelinci juga tadi ya. Kontes kelinci yang penting tidak ada unsur judi ya di sana, dan uang hadiahnya itu bukan diambil dari pendaftaran gitu ya, tapi dari sponsor, dari yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Habolis kamu nih, akunnya 4 bulan yang lalu sebetulnya. Jadi kalau kita sudah ambil air wudhu, batal nggak kalau kita memegang hewan peliharaan kita? Tentu ini maksudnya adalah hewan peliharaan yang halal ya, artinya bukan kategori najis. Jadi memegang hewan yang halal dimakan, yang dagingnya halal dimakan, ataupun hewan yang bukan kategori najis, meskipun tidak halal dimakan tapi dia bukan kategori hewan yang najis, maka memegangnya itu nggak masalah, tidak sampai membatalkan wudhu. Contoh misalnya kelinci dagingnya halal dimakan, jelas berarti dia bukan najis, menyentuhnya berarti tidak membatalkan wudhu. Kemudian juga kucing misalnya, meskipun tidak halal dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya, tapi dia bukan hewan najis ya, sebagaimana anjing ataupun babi. Jadi menyentuhnya tidak sampai membatalkan wudhu. Begitu juga dengan hewan ternak yang lain. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya seseorang sudah berwudhu, kemudian dia megang hewannya, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Kalau hewannya bukan hewan ternak, seperti misalkan ular gitu kan, kura-kura gitu, boleh nggak kita pegang? Ya. Sama hukumnya karena jadi hewan yang terkategori najis yang kita tidak boleh menyentuh itu 2 kata para ulama. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama itu babi, yang kedua anjing. Nah ini yang kemudian tidak boleh untuk kita pegang. Tapi selain dari hewan ini, memegangnya saja nggak masalah. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah punya wudhu ya, terus mau main-main dengan kelincinya boleh, tapi mungkin asalkan ya lihat juga kelincinya, kalau dimainkan di dalam rumah mungkin bersih ya tadi ya. Yeah. Tapi kalau kandang kelincinya jorok ya jadi jorok juga, mungkin nggak boleh juga. Tapi sebetulnya tadi kalau kita megang kotoran hewan gitu, kotoran kelinci atau kotoran kucing gitu, itu sebetulnya membatalkan wudhu nggak sih tadi? Kalau misalnya kita memegang kotoran yang memang itu najis ya, sebenarnya sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu ya, memegang saja ya, memegang itu tidak membatalkan wudhu ya. Karena sebab-sebab yang membatalkan wudhu itu dalam mazhab Syafi'i itu cuma 5. Pertama, ma akhraja minas sabilain ya, kalau misalnya keluar sesuatu dari 2 jalan. Dari 2 jalan itu kubul dan dubur. Kemudian termasuk misalnya keluar angin kan. Kemudian yang kedua adalah kalau seseorang itu menyentuh kemaluannya, menyentuh dengan telapak tangan, atau dia menyentuh wanita asing yang bukan mahramnya, atau
yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan, kemudian menyentuh wanita asing, tidur dalam posisi tidak duduk. Ya, kalau misalnya orang duduk, misalnya posisi begini, tidur kemudian dia itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya berbaring misalnya, batal wudhunya. Yang terakhir adalah zawalul akli. Zawalul akli itu hilangnya akal, termasuk pingsan, ya, koma, ya, kemudian gila, itu bisa membatalkan wudhu. Nah, selebihnya kalau misalnya kita memegang najis, ya, itu sebenarnya tidak membatalkan wudhu, hanya saja dia wajib dibersihkan kalau kita hendak sholat. Nah, kenapa? Karena kalau kita sholat ada syarat sahnya. Nah, beda dengan wudhu tadi. Nah, kalau syarat sah sholat itu bahwa kita, badan kita, baju kita, dan tempat sholat kita itu harus bersih dari najis. Kalau misalnya ada najis nempel di badan atau nempel di baju misalnya, ya, atau di tempat kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi khawatir membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhunya. Jadi kalau misalnya orang sudah berwudhu, ketika dia mau sholat, kemudian dia memegang najis, maka hendaklah dia bersihkan tanpa perlu mengulang wudhunya. Tapi dia harus bersihkan sampai bersih, baru dia melanjutkan untuk sholat. Itu. Cukup jelas ya. Jadi kalau kita memegang kotoran nggak masalah, tapi cuci dulu gitu ya. Masa mau makan aja cuci tangan, apalagi mau sholat ya. Mau menghadap Allah masa nggak cuci tangan gitu teman-teman ya. Itu cukup jelas Ustaz. Terima kasih.